Bayangkan, ada seorang pria yang namanya jarang sekali muncul di koran. Wajahnya sulit ditemukan di layar kaca. Bahkan sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin tidak tahu rupa dan suaranya seperti apa. Namun, dalam lingkaran kekuasaan, bisnis, dan juga politik, namanya hampir selalu bergaung. Dia disebut sebagai Raja Minyak Indonesia, seorang pengusaha yang berhasil menembus ruang-ruang gelap perdagangan energi, membangun jaringan internasional, dan merawat kedekatan dengan orang-orang yang paling berpengaruh di negeri ini. Namanya adalah Riza Khalid. Kisah tentang Riza Khalid selalu dipenuhi dengan misteri. Dia tidak seperti pengusaha besar lain yang senang tampil di depan publik, masuk ke daftar orang terkaya majalah, atau menguasai perusahaan dengan logo besar yang terpampang di setiap kota. Riza justru memilih untuk tetap berada di balik layar. Ia jarang berbicara, bahkan kepada wartawan sekalipun. Tapi justru karena itulah, sosoknya menimbulkan rasa penasaran yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin seorang pria yang hampir tidak pernah muncul di ruang publik bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Bagaimana dia bisa disebut-sebut sebagai figur yang ikut menentukan arah politik bangsa, padahal dirinya sendiri nyaris tidak pernah tersentuh oleh sorotan? Untuk memahami Riza Khalid, kita perlu menelusuri kembali bagaimana perjalanan hidupnya dimulai. Riza bukanlah anak pejabat tinggi negara, bukan pula keturunan konglomerat lama yang sejak awal sudah punya modal besar. Ia lahir dari keluarga Bugis keturunan Arab di Sulawesi Selatan. Sebuah latar belakang yang sejak lama dikenal melahirkan banyak pedagang tangguh. Dalam sejarah Indonesia, orang-orang Bugis dikenal sebagai perantau, pelaut, dan juga pedagang ulung. Sementara darah Arab seringkali dikaitkan dengan jaringan bisnis yang kuat, terutama di bidang perdagangan komoditas. Dua identitas itu menyatu dalam diri Riza, membentuk karakter yang penuh dengan perhitungan, tapi juga berani mengambil resiko. Tidak banyak catatan publik yang bisa menceritakan masa kecil Riza. Dia tidak tumbuh dengan sorotan kamera atau pemberitaan media. Namun dari berbagai kisah yang beredar, sejak muda dia sudah punya insting dagang. Ia melihat peluang di saat orang lain hanya melihat hambatan. Dia belajar bahwa di Indonesia, terutama pada masa Orde Baru, kekuasaan politik adalah pintu masuk bagi hampir semua bisnis. Dan pintu itu bisa dibuka dengan cara membangun kedekatan. Masuknya Riza ke dunia minyak terjadi ketika era komoditas ini dianggap sebagai emas hitam. Sejak awal tahun 1970-an hingga tahun 1990-an, minyak menjadi sumber utama pendapatan negara. Pertamina, sebagai perusahaan negara, memonopoli hampir semua transaksi. Namun Pertamina juga butuh penghubung. Orang-orang yang bisa menjembatani antara kebutuhan domestik dengan pasar internasional. Dari sinilah Riza menemukan jalannya. Dia bukan pejabat, bukan birokrat, tapi dia punya kemampuan untuk mengatur transaksi. Dan yang paling penting, dirinya membangun kepercayaan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Riza Khalid memulai karirnya sebagai trader minyak. Posisi ini terdengar biasa saja. Tapi dalam prakteknya, trader punya peran yang sangat besar. Mereka adalah orang-orang yang menghubungkan kilang minyak, perusahaan pengapalan, dan pembeli. Perusahaan pengapalan dan pembeli. Mereka bisa menentukan harga, waktu pengiriman, dan bahkan arah distribusi. Dan dalam bisnis besar ini, keuntungan yang mengalir bisa mencapai jutaan dolar hanya dari satu kontrak. Bagi Riza, ini bukan sekedar bisnis, melainkan pintu masuk ke sebuah jaringan yang lebih luas. Di masa Orde Baru, hubungan antara pengusaha dan pemerintah ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Siapapun yang ingin sukses, terutama di sektor strategis seperti minyak, harus punya akses langsung ke lingkaran kekuasaan. Riza memahami hal ini sejak awal. Dia membangun hubungan dengan pejabat penting, termasuk mereka yang berada di lingkaran militer. Dari sana, perlahan tapi pasti, dia mulai dikenal bukan hanya sebagai pengusaha, tapi juga sebagai sosok yang bisa membuka pintu ke ruang-ruang istimewa. Hal yang membuat Riza berbeda dari pengusaha lain adalah gayanya yang low profile. Jika konglomerat lain gemar memamerkan kekayaan, tampil di majalah, atau bahkan masuk ke politik secara terang-terangan, Riza justru memilih jalan sebaliknya. Dia menjaga dirinya tetap berada di dalam bayangan. Tapi bayangan itu bukan berarti lemah. Justru dari kegelapan itulah dia membangun reputasi.
Banyak orang berkata, kalau ada rapat penting terkait minyak, kemungkinan besar Riza ada di sana. Walau mungkin tidak duduk di kursi depan, melainkan di ruang belakang, berbicara dengan orang-orang yang benar-benar memegang kendali. Salah satu faktor yang membuat Riza bisa bertahan adalah kelihayannya membaca arah angin. Ketika banyak pengusaha lain hanya bergantung pada satu sumber kekuasaan, Riza selalu memastikan dirinya punya banyak pintu. Dia membina relasi tidak hanya dengan pejabat pemerintahan, tetapi juga dengan kalangan militer, birokrat energi, dan bahkan jaringan internasional. Dia tahu bahwa minyak bukan hanya sekedar bisnis lokal, melainkan komoditas global. Harga minyak ditentukan oleh pasar dunia, oleh situasi geopolitik, oleh perang, dan oleh kebijakan OPEC. Dan untuk itu, dia butuh lebih dari sekedar kedekatan dengan pemerintah Indonesia. Dia juga butuh akses ke pemain global. Kehidupan pribadinya pun semakin menambah aura misterius. Tidak ada kisah tentang keluarga atau hobi yang dia miliki. Media hanya sedikit sekali mendapatkan informasi, seolah-olah Riza hidup di dunia yang sepenuhnya terpisah dari publik. Namun justru karena itu, namanya kerap disebut dengan nada penuh rahasia. Dalam percakapan politik, Riza disebut sebagai tokoh yang tidak pernah muncul, tetapi kehadirannya selalu terasa. Menjelang runtuhnya Orde Baru, Indonesia dilanda krisis moneter hebat pada tahun 97 sampai tahun 98. Banyak konglomerat besar yang tumbang, bank-bank kolaps, perusahaan besar hancur, dan sejumlah taipan kehilangan segalanya. Namun berbeda dengan mereka, Riza Khalid justru tetap bertahan. Dia tidak hanya selamat dari krisis, tapi bahkan semakin kuat. Ini adalah salah satu misteri terbesar dalam kisah hidupnya. Bagaimana mungkin seorang yang bisnisnya bergantung pada jaringan kekuasaan bisa tetap bertahan, bahkan ketika kekuasaan itu sendiri runtuh bersama dengan kejatuhan Soeharto? Jawabannya terletak pada fleksibilitas strategi bisnisnya. Riza tidak pernah sepenuhnya menggantungkan diri pada satu rezim. Dia membangun jaringan yang luas, lintas generasi, lintas kepentingan, bahkan lintas negara. Ketika banyak pengusaha kehilangan pijakan karena kejatuhan Orde Baru, Riza justru menyiapkan pintu lain yang bisa ia masuki. Inilah yang membuatnya mendapat julukan bukan hanya sebagai Raja Minyak, tapi juga sebagai sosok yang bisa menyesuaikan diri dengan setiap perubahan zaman. Dan sejak saat itu, namanya semakin besar. Tidak lagi sekedar pengusaha di balik layar, tapi juga disebut sebagai figur yang punya pengaruh dalam politik nasional. Dia bukan anggota partai, bukan pejabat, tapi banyak keputusan besar diduga tidak lepas dari bayangan dirinya. Dari sinilah kisah Riza Khalid berubah dari sekedar cerita tentang seorang pengusaha minyak menjadi kisah tentang seorang hantu politik yang hadir di ruang-ruang gelap kekuasaan Indonesia. Tahun 1998, Indonesia runtuh dalam krisis. Orde Baru tumbang, Soeharto lengser, dan rezim yang selama lebih dari 3 dekade begitu kuat tiba-tiba roboh dalam hitungan bulan. Banyak orang yang selama ini bergantung pada kekuasaan ikut terseret jatuh. Konglomerat besar kehilangan pijakan, bank-bank swasta hancur, dan banyak pengusaha kroni cendana tersingkir dari arena. Tapi di tengah badai besar itu, ada satu nama yang tetap bertahan, bahkan perlahan justru semakin menguat, yaitu Riza Khalid. Riza tahu bahwa reformasi bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah permainan baru. Kekuasaan yang dulu terkonsentrasi di satu keluarga, kini menjadi pecah, banyak kelompok. Partai-partai politik bermunculan, para jenderal mencari peran baru, politisi berusaha mendapatkan sponsor. Dalam situasi kacau seperti itu, uang menjadi faktor paling menentukan. Dan di titik inilah, seorang pengusaha minyak seperti Riza Khalid menemukan ruangnya. Dia tidak lagi sekedar trader energi, melainkan juga penyandang dana. Reformasi membuat politik Indonesia berubah. Pemilu bebas pertama pada tahun 1999 memperlihatkan bagaimana partai-partai membutuhkan sokongan finansial untuk bisa bersaing. Infrastruktur partai lemah, kaderisasi minim, dan biaya kampanye membengkak. Dalam kondisi seperti itu, para politisi butuh figur yang bisa menyediakan dana besar. Bukan hanya sekali dua kali, tapi berkelanjutan.
Dan disinilah nama Riza Khalid mulai disebut-sebut. Dia tidak terikat pada satu partai saja, melainkan menjalin hubungan dengan banyak kelompok sekaligus. Dari Golkar, PDI, hingga partai baru yang bermunculan. Hampir semua memiliki cerita tentang keterlibatan Riza dalam mendukung atau menjembatani kepentingan. Salah satu sosok yang sering dikaitkan dengan Riza adalah Prabowo Subianto. Hubungan keduanya tidak pernah diumumkan secara resmi. Tetapi sejumlah sumber media menyebutkan bahwa Riza pernah menjadi salah satu penyokong penting dalam lingkaran politik Prabowo. Di saat yang sama, ia juga disebut dekat dengan tokoh Golkar seperti Abu Rizal Bakri. Dari sini kita bisa melihat polanya. Riza tidak pernah menaruh semua taruhannya pada satu kuda. Dia membagi dukungannya, memastikan bahwa siapapun yang naik ke tampuk kekuasaan, dirinya tetap punya akses. Selain politik, bisnis minyak tetap menjadi fondasi utama. Indonesia pada era reformasi menghadapi masalah serius dalam hal energi. Konsumsi BBM terus meningkat, sementara produksi dalam negeri menurun. Akibatnya, impor BBM menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Dan dalam bisnis impor inilah, nama Riza sering disebut. Bahkan dikabarkan menjadi salah satu pemain besar dalam jaringan impor BBM. Bekerja sama dengan Pertamina, sekaligus menjalin kontrak dengan perusahaan internasional. Kontroversi pun mulai muncul. Beberapa laporan media dan investigasi dari LSM menyoroti dugaan adanya monopoli dalam impor BBM yang dikendalikan segelintir orang, termasuk Riza Khalid. Mereka disebut bisa menentukan harga, volume, bahkan distribusi pasokan. Akhirnya pasar energi Indonesia seolah tergantung pada jaringan kecil yang tidak pernah benar-benar tersentuh oleh publik. Bagi sebagian pihak, ini adalah bentuk oligarki baru, yaitu kekuasaan ekonomi yang membelit politik, dikuasai oleh segelintir nama yang nyaris tidak pernah muncul ke hadapan rakyat. Meski begitu, Riza selalu berhasil menghindar dari sorotan langsung. Setiap kali ada kritik, dirinya jarang sekali merespon. Dia tidak pernah tampil di televisi untuk membela diri, tidak pernah memberikan wawancara panjang, apalagi berdebat dengan publik. Justru dengan diam, dia semakin sulit disentuh. Sementara politisi dan pejabat bergantian disorot media, Riza tetap berada di balik layar, menggerakkan bisnis dan jaringan politiknya dengan tenang. Puncak dari semua itu terjadi pada tahun 2015. Indonesia diguncang oleh sebuah skandal besar yang kemudian dikenal sebagai kasus Papa Minta Saham. Skandal ini bermula dari rekaman percakapan antara Ketua DPR saat itu, yaitu Setia Novanto, dengan Presiden Direktur Freeport Indonesia, yaitu Ma'ruf Syamsuddin. Dalam rekaman tersebut, terdengar suara Setia Novanto yang diduga meminta saham Freeport dengan mengatasnamakan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Namun yang mengejutkan publik, dalam rekaman itu juga terdengar suara seorang pria lain, yaitu Riza Khalid. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, nama Riza Khalid muncul ke permukaan dengan sangat jelas. Ia tidak lagi sekedar rumor, tidak lagi hanya cerita dari balik layar. Rekaman itu diputar dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, dan publik bisa mendengar dengan telinga mereka sendiri bagaimana seorang pengusaha bernama Riza Khalid ikut berbicara dalam pembicaraan politik tingkat tinggi yang menyangkut masa depan tambang emas terbesar di Indonesia. Rekaman itu sontak membuat heboh. Media ramai-ramai memberitakan sosok Riza. Foto-fotonya yang jarang sekali beredar mulai muncul di internet. Orang-orang bertanya, siapa sebenarnya pria ini? Mengapa seorang pengusaha bisa duduk bersama Ketua DPR membicarakan saham Freeport? Apa kepentingannya? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi ruang publik. Namun di saat sorotan semakin besar, Riza Khalid justru menghilang. Setelah skandal Papa Minta Saham cuat, dirinya dikabarkan terbang ke luar negeri. Ada yang mengatakan dirinya lari ke Singapura. Ada juga yang menyebutnya berpindah ke Qatar. Panggilan hukum untuk menghadirkannya sebagai saksi tidak pernah berhasil. Polisi mengeluarkan surat panggilan, tetapi Riza tidak pernah datang. Ia seolah lenyap begitu saja dari Indonesia. Kehilangannya menambah panjang daftar misteri. Bagaimana mungkin seorang pengusaha yang jelas-jelas namanya tercatat dalam skandal sebesar itu bisa begitu mudah menghilang dari jangkauan hukum?
Mengapa aparat negara seolah kesulitan untuk membawanya pulang? Publik hanya bisa menebak-nebak, sementara media terus mencari kabar tentang keberadaannya. Tapi Riza Khalid tetap tidak terlihat. Sejak saat itu, nama Riza Khalid semakin dekat dengan julukan hantu politik. Dia hadir di ruang-ruang penting, tapi jarang terlihat di hadapan publik. Dia disebut dalam skandal besar, tapi tidak pernah benar-benar tersentuh oleh hukum. Dirinya adalah sosok yang sekaligus nyata dan juga abstrak. Nyata karena pengaruhnya bisa dirasakan, abstrak karena wujudnya jarang sekali terlihat. Hingga hari ini, meski jarang terdengar, nama Riza masih disebut dalam percakapan politik. Dirinya dikabarkan tetap punya pengaruh dalam urusan negeri, tetap memiliki jaringan bisnis internasional, dan tetap dekat dengan sejumlah tokoh besar. Bahkan, ketika generasi baru politisi bermunculan, Riza seolah masih ada di sana, menjaga posisinya sebagai penghubung antara uang, kekuasaan, dan juga energi. Bayangan Riza Khalid, yang selama puluhan tahun seolah tidak pernah bisa disentuh, akhirnya mulai retak, bukan dari luar, melainkan dari dalam rumahnya sendiri. Tahun 2025, kabar mengejutkan datang. Putranya, yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza, ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Nama Keri sebelumnya jarang terdengar, tapi tiba-tiba ia menjadi headline utama di semua media. Anak Raja Minyak itu resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Publik terperangah. Selama ini, orang-orang hanya bisa berbisik tentang mafia minyak, tentang bagaimana segelintir orang mengendalikan pasokan energi di negeri ini. Kini, untuk pertama kalinya, benang itu ditarik, dan ujungnya mengarah ke keluarga Riza sendiri. Kejagung mengungkap perusahaan yang terkait dengan Keri diduga memainkan harga, menaikkan kontrak hingga 13-15%. Angka yang terlihat kecil di atas kertas, tapi jika diterapkan pada miliaran dolar transaksi minyak, kerugian negara melonjak ke ratusan triliun. Dari penyitaan rumah keluarga, ditemukan tumpukan uang tunai, nyaris 900 juta rupiah, bersama dengan dokumen dan barang elektronik. Jejak yang selama ini tersembunyi, kini mulai muncul ke permukaan. Sorotan kemudian beralih ke Riza, sang ayah, sosok yang selama ini digambarkan sebagai bayangan paling berpengaruh di industri minyak di Indonesia. Publik bertanya-tanya, apakah ini tanda bahwa Riza akhirnya akan terseret? Ataukah dia, seperti puluhan tahun sebelumnya, akan sekali lagi lolos? Bulan demi bulan, drama semakin memanas. Presiden baru, yaitu Prabowo Subianto, yang dulu kerap dikaitkan dengan kedekatan Riza, kini memimpin pemerintahan yang berjanji membersihkan mafia minyak. Dan dalam suasana itu, nama Riza justru kembali menghantui. Skandal anaknya menjadi pintu masuk. Pertanyaan lama muncul lagi. Mungkinkah sang raja minyak ini akhirnya tumbang di era Prabowo? Pada bulan Juli tahun 2025, jawaban itu datang. Kejaksaan Agung mengumumkan penetapan Riza Khalid sebagai tersangka. Tuduhannya jelas, dugaan korupsi tata kelola impor minyak dengan kerugian negara yang sangat fantastis, yaitu mencapai 285 triliun rupiah. Bukan angka sembarangan. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah panjangnya, status Riza bukan lagi sekedar saksi, bukan lagi nama dalam rekaman, tapi resmi seorang tersangka. Namun cerita tidak berhenti di situ. Sehari setelah pengumuman itu, kabar lain menyusul. Riza Khalid telah kabur ke luar negeri. Ada yang mengatakan dirinya bersembunyi di Malaysia, dan ada juga yang mengatakan dirinya berdiam di Singapura. Bahkan pemerintah Singapura menegaskan bahwa mereka tidak menemukan datanya masuk ke negeri mereka. Riza, sang buronan, kini menjadi hantu internasional. Negara pun bergerak. Paspor Riza dicabut, aset-aset mewahnya disita, Alphard, Mini Cooper, hingga beberapa Mercedes-Benz. Untuk publik, ini seperti film yang akhirnya mencapai klimaks. Sang raja minyak, yang selama ini selalu berada di balik layar, kini terseret terang benderang. Tapi sebagaimana setiap bab dalam kisah Riza Khalid, pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah ini benar-benar akhir dari kekebalannya? Atau hanya pergantian pemain?
di mana bayangan lama dipaksa untuk mundur demi memberikan jalan pada bayangan baru. Di jalanan, orang-orang membicarakan nama Riza dengan nada yang berbeda. Dulu dia disebut dengan bisikan penuh rahasia. Kini, dirinya dibicarakan dengan nada yang getir. Seorang raksasa yang akhirnya tergelincir oleh darah dagingnya sendiri. Tapi di ruang-ruang politik, desas-desus lain beredar. Ada yang yakin ia masih punya kartu terakhir, bahwa dia tidak akan mudah untuk ditumbangkan. Dan disitulah sekali lagi, misteri Riza Khalid tetap hidup. Ia mungkin buron, dia mungkin tersangka, tapi bayangannya seperti biasa, masih menempel erat di dinding politik Indonesia.